Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Sore. Ya, alhamdulillah walaupun cuaca tidak mendukung hari ini, tapi tatap maya kita tetap berjalan ya Kak ya. Sesuai dengan arahan Kak Mus tadi, bahwasanya kita katanya tidak dihindarkanlah istilahnya untuk gimmick di malam hari. Oke, saya izin share screen dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita masuk ke materi orientasi. Izin share screen ya Kak. Oke. Terlihat Kak? Terlihat. Oke. Terlihat Kak? Oke, jadi ya. Di sini kita di tatap maya pertama ini kita masuk ke orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ya Kak. Bentar. Oke. Ini selamat datang Bapak Ibu peserta PKG PJOK, salam bahagia. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik kakak-kakak, untuk sesi kali ini, perkenalkan, nama saya Afiskara ini. Saya bertugas di Kabupaten Siak, ya kakak-kakak ya. Saya bertugas di Kabupaten Siak. Untuk sesi kali ini, saya di sini hanya sebagai fasilitator ya kakak-kakak, bukan sebagai sumber belajar. Jadi nanti tujuan kita untuk PKG ini kita sama-sama berdiskusi bagaimana PJOK ini kita bawa untuk generasi-generasi emas kita nantinya. Nah, sebelum itu, sebelum saya mulai, saya juga ingin berkenalan sama kakak-kakak semua. Boleh kakak-kakak isi di kolom chat nama kakak serta tempat tugasnya di mana dan benda yang serta mana dia tadi ya? Ini. Serta nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak. Kakak tuliskan di kolom chat nama peserta, nama benda dan alasannya kenapa. Ditunggu ya Kak di kolom chat. Ya, nih. Ayo Kak Jul, Kak Adi, Kak Rena, Kak Freddy. Tulis nama kakak di kolom chat. Serta di mana kolom chatnya, Bu? Di sini, Kak. Bentar ya, Kak ya. Saya apain dulu. Decaila paning. Ikut tahun saya. Tidak nampak loh. Di bagian ini, Kak. Di bagian di pojok sebelah kanan bawah. Ada di situ yang di samping gambar orang. Nah, di samping gambar orang, ya. Itu, Kak. Yang ini, Kak. Tahu? Kanan paling bawah apa nih? Sudut kanan paling bawah. Iya, silakan ya, Kak. Silakan. Sudut kanan paling bawah. Mana Sudut kanan paling bawah untuk mematirnya. Wow. Kesan dalam panggilan bagi. Tuh. Kesan dalam panggilan ini, Bu. Iya, kan di bawahnya ada gambar. Iya, kan ada tuh gambar cat with everyone gitu Kak. Ada bacaannya Kak.
Di samping gambar orang, gambar people. Nih. Aktivitas ini kan? Itu Adik Kesuma. Nah, itu Kak tadi Adi, kita ya Kak bola-bola Adi, ini. Kak Adi sesuai dengan clue yang diminta oleh LMS. Tuliskan nama Enggak, Kak Adi, tadi nama ke enter, benda, Bu. hidup atau mati yang Tadi dapat ke enter. menggambarkan Kak Adi. Tadi ke Kak Adi. enter sendiri tuh. Oke, Tidak Kak jumpa. Jana. Tadi. Demo lo Apa-apa tadi, Bu? demo lo kau boleh bani. Tuliskan di kolom chat nama kakak, habis itu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak. Contohnya nih, kalau saya misalnya Apis sekarang ini, benda ya mati yang saya bawa, misalnya benda yang saya apakan, misalnya peluit gitu. Nah, kenapa peluit? Nah, gitu. Misalnya bunga, kenapa bunga? Misalnya pelangi, kenapa pelangi gitu. Oke, ditunggu. Sekarang. Ini tidak dapat kembali tahu mana kembali. Semangat, Kak. Pesan dalam panggilan, bagikan layar, sembunyikan teks, laporkan masalah, setelan, laporkan penyalahguna. Kemana kau sosot Eko? Ini yang mana? Bentar ya, Kak. Bentar. Saya bantu bentar. SS aja Ada screen kakak. lagi, ya. Di SS aja. Kalau mengail Pan itu paham tuh. Aduh. Ini memang jaringan ini kayak nggak mendukung kali kayak ini. Yang ini, Kak. Yang ini. Dalam chat yang ini. Terlihat, Kak? Mana nih? Tahu tak? Nah, ya. Tidak dapat. Kau kail lah kau buat satu bani. Aduh. Ayo semangat. Sudut kanan bawah. Iya, Ya. yang jangan kau tengok jaringan di situ ada gambar baterai, jangan situ pula di atas tuh lagi. Bentar ya, Kak. Saya share screen lagi. Bentar. Nah, saya tunjukin lagi ya. Ini jaringan nih susah kali kayaknya. Nah, yang ini, Kak. Yang ini, yang ada gambar kayak apa sih gambarnya ini? Ini Kak. Kak Zul, Ya, terlihat Kak? terlihat. Oh, berarti yang di atas ya? Yang atas. Nah, kalau di sini yang gambar kayak itu di atas lah taruhnya. Nah, ya mungkin di atas tuh. Ayo, coba Kak. Kakak pakai HP ya? Iya, pakai HP. Nah, ya tuh. Oh. Beda dia. Yang ini ya Kak, ditunggu Kak. Oke. Clue-nya tadi kayak mana, Kak? Cek clue-nya, Kak. Oke, clue-nya tadi.
tuliskan nama kakak di kolom chat, serta nama kakaknya, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak. Jelaskan alasannya kenapa. Jadi kita kayaknya disuruh teka-teki tuh. Iya, Kak Jana udah masuk nih. Assalamualaikum, Kak Jana Kurniasari. Boleh Kak Jana, perkenalkan diri Kak Jana. Iya, Kak Jana. Kayaknya udah kenal semua, ada yang tak kenal sedikit lah. Iya, dengan saya belum kenal lagi Kak. Kak Ridwan kok apa duo kok masuknya? Kak Ridwan lagi sibuk jadi wasit tuh Kak. Jadi HP sama apa tuh? Iya, boleh Kak Jana ditunggu. Oke. Iya. Tuh. Ada deh, kita kirim. Iya, ini dia kita tunggu. Nama Kak Adi Kusuma, nama benda jam tangan untuk menentukan waktu karena waktu sangat berharga. Boleh Kak Adi? Pak Adi cari di Google deh. Iya, gimana Kak Adi? Astagfirullah, seuzon aja. Saya ingin mendengar suara Kak Adi. Itu gimana maksudnya? Karena Hmm. karena apa alasannya saya memilih jam tangan? Karena jam tangan itu sangat menentukan waktu ketika kita misalnya ketika mengajar, ketika jam habis, ketika mau masuk, karena kita menengok waktu. Oke, terima kasih Kak Adi. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain? Kita tunggu satu orang lagi. Pani. Amo asal saya po bau nak jumpa no. Astagfirullah. Aduh. Mungkin dari Kak Freddy atau Kak Yeni. Lagi santai kawan. Atau Kak Zul. Ayo Kak Zul. Ya Kak, ini lagi cari apa tadi Kak? Kak Jana, gimana Kak Jana? Saya ingin dengar suara Kak Jana. Sebentar ya Kak. Oke. Gas Pani. Musim toman gini dah, Panjang Aceh. 7 nambah Padi, kirim di WA. Aku pakai laptop, tunggu dulu tengok HP. Pakai laptop Pani. Tengok lu mau buka WA. Mau pengen mau. Coba tengok buka pakai HP dulu. Oke.
Oke, ditunggu Kak Zul, Kak Zulfani, Kak Jana. Mhm. Kalau gitu kita mulai lagi ya Kak ya. Ditunggu ya Kak di kolom chat. Pani, Ya, titik tiga, itu 3. titik tiga, Ah, pesan dalam panggilan. pesan dalam panggilan. Ya, Jadi, itu kan ada kirim pesan di bawah itu ketik. pesan pesan direkam bersama dengan panggilan kok. Nah, ya tekan itu bisa kau ketik nanti di dalamnya. Oh. Bisa berangkat pertandingan. Ya lah. Apapun tadi Wadi, nama, Dah, nama, Nama ya Kak. tempat ngajar. Iya. Enggak Kak, nama. Kakak sebutkan satu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Kakak gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Nah, ini ada nih yang masuk Kak Freddy. Nama Kak Freddy Yogi Trigunawan. Pancingan. Mengapa pancingan? Ayo Kak, bisa dijelaskan Kak Freddy? Tak apa yang jelas itu bu, macam itulahnya deh. Kalau pengalu hilang stres kojo. Oh, Siapa samo tuh? Siapa yang samo? Apa jauh doh, kami berjantan macam itulah duh. iya. Jadi kalau mancing hilang stresnya ya Kak ya? Insya Allah hilang. Iya. Oke. Ya Kakak-kakak, alasan pancing tadi apa Pani? Oh, kita lanjut ya Kak. Oke, lanjut. lanjut. Oke. Udah terlihat Kak? Sudah, Bu. Ya, kita lanjut. Oh iya Kak, kenapa di sini kita manggil Kakak? Kemarin kesepakatannya di BGP Provinsi, biar tidak ada yang namanya segan menyegan, istilahnya senioritas atau gimana gitu kan Kak. Jadi makanya disepakati bersama kalau kita manggilnya kakak-kakak gitu loh Kak. Saya juga sebagai peserta dulunya memang ya kayak di pramuka aja gitu kan, manggil kakak kan. Ternyata di sini di PKG ini juga berlaku Kak, manggil kakak-kakak. Ini Kak sesi kita pada hari ini, di mana di materi orientasi program PKG PJOK ini 45 menit, serta di modul 1.1 tatap maya itu juga 45 menit. Jadi kita hari ini 90 menit ya Kak. Kita tadi mulainya jam 3:10. Mungkin sekitar jam berapa tuh Kak? Jam 4:05, 10 ya? 90 menit. Oke, kita lanjut di tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yang dimana fasilitator dan peserta kita sudah saling mengenal. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Terus, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, di sini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh Kakak tulis jawabannya di kolom chat ya Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira apa ya Kak? Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Bisa Kakak tulis di kolom chat atau langsung buka mic Kak. Kita berdiskusi bersama. Jadi di sini kakak-kakak bisa menuliskan jawabannya di kolom chat tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah.
Ayo Kak, silakan. Mungkin dari kalau misalnya langsung menjawab bisa buka mic-nya Kak atau raise hand. Angkat tangan, lalu buka mic-nya, silakan berbicara. Iya Ya, Kak Jana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut saya seperti ini, kita bisa memberikan pelajaran, terutama kesempatan bagi siswa yang mempunyai bakat, minat, fisik, mental, kemudian juga emosional kita kembangkan melalui pelajaran PJOK, begitu juga dengan sosial, terutama akhlak dan moralnya. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Jana. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kita lihat. Aduh nih. Ini dia, di sini apakah betul PJOK untuk prestasi? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Benar, Apakah betul PJOK untuk kebugaran? benar. Iya, di sini ada tantangan utama PJOK, di mana kita di sini kita bahas pertama tentang krisis identitas, di mana krisis identitas kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Terus ada krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Terus ada krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ini maksudnya apa ya Kak ya, krisis identitas? Tak nampak betul loh Kak. Nggak nampak Kak? Bentar ya, Kak, ya. Kasih siapa diri kita. Oke Kak, kita coba diskusi bersama ya Kak ya tentang krisis identitas, di mana kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, dulu sebelum ada namanya PJOK, itu ada namanya Penjas Orkes ya Kak ya? Namanya dulu sebelum PJOK. Iya, Penjas Orkes ya Kak. Nah, disinilah kita kesulitan kita ini arahnya nanti mau kemana gitu loh Kak. Contoh dulu kita sebagai guru olahraga, misalnya seperti ini Kak, kita tuh hanya identitas kita aja sebagai guru olahraga gitu Kak, sebagai guru PJOK. Ini tidak menutup kemungkinan mungkin saya pribadi ya Kak, kasih bola, ya udah biarkan aja anak main gitu, penting anak bergerak gitu kan Kak. Seperti yang sudah-sudah kita lakukan yang itu, makanya di mana sekarang ini pemerintah itu dia ingin merubah paradigma kita yang lama seperti yang kita hanya identitas saja yang kita punya, tapi kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Terus sama dengan krisis arah ini Kak, di mana krisis arah ini kita belum beri pihak kepada murid kita hanya mementingkan keinginan kita. Contoh, misalnya pada saat senam ritmik ya Kak, senam irama, itu cenderung kan anak laki-laki itu susah untuk bergerak, susah untuk melakukan senam gitu ya Kak. Kalau di sekolah Kakak, di sekolah saya ya Kak ya. Nah, disinilah krisis arah kita Kak. Kita bagaimana anak-anak ini tanpa kita paksakan tapi dia terlibat gitu Kak. Nah, disinilah tugas kita untuk mengikuti PKG PJOK ini Kak. Terus sama dengan krisis fokus. Kita tuh terlalu banyak CP, terlalu banyak tujuan, cuman nggak tahu arahnya mau kemana. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak CP, cuman tidak tahu arahnya kemana. Jadi dari sini kita ingin mencoba merubah paradigma kita yang lama. Sesuai dengan arahan pemerintah ya Kak. Sesuai dengan CP yang terbarukan. Sudah dapat Kak? CP yang terbarukan Kak? Belum. Belum ya Kak ya? Belum. Nah, nanti saya share ya Kak ya di grup ya.
Bentar ya Kak. Oke. Di sini nih kita membutuhkan konseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran, engagement peserta didik, di mana tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, di sini Kakak. Sekarang saya mau nanya nih sama Kakak nih. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Itu maksudnya involving sama engaging ini apa ya Kak ya? Antara involving sama engaging. Apakah terus yang having fun atau enjoying? Ini kita arahkan kemana ini Kak? Mana yang lebih baik menurut kakak-kakak, pembelajaran yang involving, engaging, having fun, atau enjoying pada mata pelajaran PJOK? Yuk, menurut Kak Adi, Kak Jana, gimana Kak? Kalau involving, kalau involving itu berarti peserta didik yang melibatkan diri pada pembelajaran kita, berarti kita libatkan mereka. Kalau engaging itu mereka peserta didik itu dia ingin terlibat dalam pembelajaran kita. Kalau having fun itu maksudnya apa ya Kak ya? Bersenang-senang ya Kak ya? Ya. Itu hanya sebagai hiburan kan Kak, bersenang-senang. Kalau enjoying Kak? Santai. Oh, berarti dia menikmati ya Kak? Jadi kita lihat dulu tujuan sebenarnya apa sih sebenarnya PKG PJOK ini gitu. Di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK di mana kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, adapun kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Praktik di mana kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan disabilitas kayaknya. Terus ada kondisi yang diharapkan di mana pembelajaran untuk semua peserta didik. Terus ada kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang ayat. Ini Kak ada tujuan dan dampak program PKG PJOK ini, di mana mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, terus meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Berarti di sini nanti kita bersama-sama guru PJOK berkolaborasi untuk terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Terus guru mengampu PJOK, mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid. Ini maksudnya yang berpusat pada murid itu kayak mana nih ya Kak ya? Apakah gimana Kak? Kak Jana? Iya Kak. Guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi yang berpusat pada murid ini maksudnya gimana Kak? Guru pengampu PJOK mampu membaca. Kalau menurut saya mungkin sesuai dengan hobi anaknya Kak. Begitu ya Kak ya? Iya. Kita di sini nanti kita sama-sama diskusi ya Kak, karena di sini juga saya bukan dari sumber belajar Kak, saya hanya memfasilitasi
Jadi sama-sama kita diskusi bersama untuk akan masalah yang seperti ini gitu Kak. Guru mengampu Guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi. Berarti kita seperti fasilitas ya Kak ya. Kalau Mengarah. saya begini Kak. Minat. Gimana Kak Jana? Oke, misalkan kita tergantung materi yang kita ajarkan apa. Contoh silat, kita harus bisa mengajarkan silat itu seperti apa. Bola voli, kita mengajarkan macam mana bola voli itu prakteknya seperti ini, gitu. Kita pusatkan ke murid itu maksudnya kalau menurut saya seperti ini, berpusat pada murid secara bermakna. Apa yang kita sampaikan itu dia nalar gitu, nyambung, kemudian bisa mempraktekkan. Oh ya, bermakna bagi peserta didik ya Kak ya? Iya. Ya, berarti kalau bermakna bagi peserta didik, berarti anak itu dapat melakukan kegiatan yang sudah dia dapat di sekolah, dilakukannya kembali di rumah. Mungkin seperti Iya. itu Kak ya? Oke. Ada di sini peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini dia Kak, jasmani sepanjang hayat nih. Ini maksudnya gimana ya Kak? Jasmani sepanjang hayat. Aktivitas jasmani sepanjang hayat. Apakah mungkin peserta didik sadar mungkin Kak ya, sadar akan perlunya gerak dalam kehidupan dia gitu Kak? Karena di sini kan ada aktivitas jasmani sepanjang hayat ya Kak ya. Oke, nanti kita tinggalkan dulu, kita coba dulu, nanti pikir-pikir lama-lama saya juga itu. Nah, di sini ada pengantar lakukan modul 2.1 pada program PKG PJOK. Kita lihat, Kak. Oke. Di sini mana deh ya? Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengapa PJOK yang efektif lakukan. Berarti ini perintahnya melakukan ini, Kak. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu. Mana nih? Potong pula. Mempraktikkan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu. Oh, ini kayaknya udah meluncur ke tugas nih, Kak. Tugasnya adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para... Oh, kayaknya ini praktek ya, Kak ya? Oh, gini berarti, Kak. Berarti kakak-kakak mengambil video praktek yang berdurasi 30 menit secara natural tanpa editing, yang termasuk ke dalamnya kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Berarti ini tugasnya kakak, tugas untuk di tanggal 22 Oktober 2024 di elaborasi isi. Saya dulu ya Kak ya, saya apa dulu ya. Oh, jadi di sini tugas-tugas kakak-kakak membuat praktek video pembelajaran yang berdurasi 30 menit, di mana ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Rekam praktek itu secara menyeluruh tanpa editan. Ini dikumpul tanggal 22 Oktober 2024. Udah ada langsung tugas nih Kak, kayaknya Kak. Tugasnya membuat video praktek mengajar di lapangan. Gimana Kak Zulpani? Siap, Kak. Siap. Ditunggu nih Kak video Kak Zul nih. Akhirnya tanggal 22 Oktober nih Kak. Kita lihat lagi ya Kak. Kita lanjut. Nih, mari kita mulai dengan pemetaan harapan tentang dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ini mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Ini kayaknya apa yang diharapkan, apa yang mungkin terjadi,
apa yang diharapkan, apa yang terjadi, terus bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi. Terus dia mintanya dilakukan di link Jamboard Figma. Kita coba ya Kak. Ini apa nih maksudnya nih? Oke, kita coba dulu. Duh, jaringan ngandat pula nih. Oh ini dia Kak, dia disuruh berarti melakukan pertanyaan tadi di Figma, di aplikasi Figma. Ntar kita coba ya Kak ya. Bentar ya Kak, saya copy dulu. Coba kakak yang apa, pakai laptop, masuk ke link chat yang udah saya kirim Kak. Ini kayaknya Figma ini bisanya pakai laptop nih Kak. Coba Kak Jana masuk Kak Jana. Ini aplikasi Figma yang terbaru dari Google Meet, di mana ini cara menggunanya pakai ini Kak, sticky note. Jadi kakak tulis di sticky note nanti. Besarkan tulisannya dulu. Ini. Tadi apa yang diharapkan ya Kak ya? Tuh. Ada yang Pakai HP tak bisa tuh Bu. Iya, nggak bisa dia Kak. Bisanya cuma pakai laptop. Nah itu pakai tadi saya nanya kakak ada yang pakai laptop. Jadi kakak-kakak kita diskusi di sini aja. Apa yang diharapkan dari PKG PJOK nih Kak? Kalau menurut Kak Zulfani apa ya Kak ya? Kak Adi? Kak Jana? Apa yang kakak harapkan dari kegiatan ini, PKG PJOK ini? Menurut saya, kalau yang saya harapkan Kak, Iya. dengan adanya PKG ini mudah-mudahan menambah
motivasi atau cara kita untuk mendidik anak-anak kita, Kak. Oke, mantap ya Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terus kakak-kakak yang lain kira-kira apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Yang menjadi tantangannya kira-kira apa ya Kak ya? Kalau kita melihat mengikuti program ini gitu kan Kak, itu pastinya kan ada tantangan ya kan Kak. Terus tentu pastinya ada harapan gitu Kak. Jadi kira-kira apa ya Kak ya? Harapan dan tantangan dalam mencapai program ini. Gitu. Oh tantangan tadi ada harapan ya. Apa tantangan? Ada. Oke. Kalau tantangan ini apa Kak ya? Kak Zul, Kak Jana? Bentar, tadi saya ada anak saya, Pak. Oh iya ya. Bentar ya. Kak Zul? Pastinya ada ya Kak ya? Ada, Kak, tantangannya, Kak. Iya, pasti ada tantangannya ya Kak. Yang pasti waktunya sudah tersita ya Kak. Yang kemarin biasanya enak gitu, sekarang gak enak lagi, banyak ada tugasnya. Seharusnya bisa mancing, nggak bisa mancing. Iya, itu kalau tantangan ini pada program PKK kita apakan dulu ya Kak ya. Ya, siap, Kak. Terus yang ketiga, bagaimana, ntar saya tulis ya. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Panjang ini kayaknya nih. Harapannya apa, bagaimana untuk kita naikkan dulu ini. Ini dia Kak. Oke, menurut kakak-kakak bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan ini? Yuk. Kalau menurut Kak Zul gimana Kak? Menurut Kak Zul, Kak Adi. Lagi mikir, Kak. Iya, mendesak aja Kak Apis nih ya Kak ya. Ya. Kak Adi ini gimana nih? Iya Kak Adi. Udah tidur. Jam-jamnya Kak ya, enak tidur ya Kak. Kak Adi ini udah senior tuh, Kak. Iya Kak Adi bertugas di mana Kak? Di SMP Negeri 1 Bunut, Kak. Oh SMP 1 Negeri Bunut. Senior deh, Bu. Ingat guru ambo kemarin deh. Oh senior. Iya, salam kenal Kak Adi. Tapi di sini kita ada senior junior. Tadi udah ditekankan di awal. Ya di sini kita tujuannya sama ya Kak ya, bagaimana menciptakan peserta didik yang mau belajar dalam proses bergerak, gitu sesuai dengan tuntutan CP yang terbarukan. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan ini? Tentunya ini kita saling berkolaborasi ya kakak-kakak ya.
berkolaborasi, bekerja sama untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang mengesankan, bermakna, berdiferensiasi. Nah, itulah dia, Kak. Jadi tugas kita ini berat nih, Kak. Bagaimana kita sama-sama berkolaborasi untuk novel kita. Oke. Ada tambahan, Kak, Kakak? Kita lanjut ya. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Saya juga penasaran nih apa lagi isinya nih. Oke, di sini tadi ya mengenal aplikasi Figma nih. Saya juga baru tahu nih aplikasi Figma nih. Oke. Nih, kesepakatan pembelajaran. Ternyata di modul ini ada kesepakatan pembelajaran. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Yang kelima nih Kak. Coba Kak Zul, buka Kak kameranya Kak. Ini selalu on cam katanya Kak. Ya, terima kasih Kak Zul. Ini dia Kak, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini sudah ditentukan gitu Kak. Ini bukan saya yang buat, tapi sudah ditentukan oleh pusat sana Kak. Di mana menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, terus gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, ini sudah ditentukannya Kak. Iya, ini oke. Bentar ya. Nanti merah ada. Ya, hidupin kameranya ya Kak. Karena kita nih ini nih di-record nih Kak, nanti dikirim gitu Kak. Oke, sepertinya kita selesai nih masalah orientasi nih. Kita masuk lagi nih, ini apa lagi katanya nih. Dilanjutkan dengan tata makna 1 modul 1.1. Kita hentikan dulu. Nah, tadi ada kesepakatan tuh Kak. Jadi dari tadi kita dari tadi kayaknya saya lupa nih Kak. Halo Kak Renawati. Ya, hidupkan kameranya, hidupkan itunya Kak, mic-nya. Iya. Nah, Kakak, tadi kita sudah ada kesepakatan kelas nih. Jadi seharusnya kita ini harus ada kita tunjuk satu sebagai ketua kelas ya Kak. Ya Kak. Voting Pak Adi Kak. Ketua kelas kita. Kak Adi. Pak Adi. Gimana Kak Adi? Kak Adi ini kalau nggak salah 2 namanya Kak ya, Kak Adi. Iya kan Kak? Kak Adi Kusuma sama Kak Adi apa ya Kak ya? Ada 2 nih Kak Adi di kelas kita Kak. Adi Kusuma sama Adi Ermanto apa sih? PKG, PJK kan kami PBG baru kami guru merah. Kalau kalian guru merah, sama PBG. Mana Kak Zul? Sama itu. Kira-kira siapa nih Kak ketua kelas kita? Kak Adi aja Kak, soalnya dia yang udah senior Kak. Kak Adi di mana nih? Kak Adi menghilang dia nih. Iya. Ini Kak Adi Kusuma ya Kak? Ya, Adi Kusuma Kak.
Iya, Kak? Iya. Oke, Iya. salam kenal ya, Kak. Jadi sepakat kakak-kakak semua, kalau sepakat boleh dikasih jempolnya Kak Adi kita tunjuk sebagai ketua kelas kita. Kalau ketua kelas tuh tugas tak nyongojonya doang anggota. Oke, Kak. Itulah ketua kelas nih, tentu kau. Gimana? Setuju? Saya sih setuju. Setuju. Pas. Nah, Kita setuju. Berarti sah ya? sah. Oke. Astagfirullah. Saya baca. Ya, Pak Murid tunjuk maning jadi ketua kelas. Ayo. Ya, Pak yang senior. Taruh senior sekarang. Iya, Oke, dalam sah ya? ya. Sah kalau Kak Adi kita tunjuk jadi ketua kelas. Terus sekretarisnya siapa, Kak? Jannah, Kak. Oke, Kak Jannah ya. Setuju ya, Kak? Siap, setuju. Oke. Kak Adi, saya tulis nih Kak Adi ketua kelas. Oke, saya tulis di kolom chat. Ketua kelas. Ketua kelas 8, Kak Adi Kusuma. Kak Adi Kusuma. Terus sekretaris kelas 8 Kak Jannah. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut lagi ya, Kak. Di dapur. Ini makan uang. Kita lanjut. Kayak ini tidur ke? Kayak ini. Oke, kakak-kakak kita lanjut ya, Kak, ke modul 1.1. Izin saya screen dulu. Oke. Oke, Kak, di mana di sini kita masuk ke refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Terlihat, Kak? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Pada tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya secara berpihak kepada murid. Nah, sekarang coba kita apakan dulu, Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak apa itu refleksi, Kak? Dan sebagaimana pentingnya gitu, Kak, kalau kita sebagai guru untuk mengenal refleksi ini, Kak. Oke, ditunggu ya, Kak. Ini kita mengenal refleksi, mengapa dan apa
pentingnya refleksi itu. Saya ingin sekali mendengar suara kakak-kakak. Ini refleksi yang ditanyakan untuk anak apa untuk gurunya ini, Bu? Untuk kita, Kak. Bagaimana refleksi, mengapa refleksi itu penting bagi kita, Kak, sebagai seorang guru gitu, Kak. Seberapa pentingnya refleksi bagi kakak-kakak, mengapa dan apa. Refleksi itu emang harus ada pada kita gitu, Kak. Saya tunggu ya, Kak. Ayo, bagaimana Kak Zul? Kak Zulfani yang selalu setia on cam bersama saya. Jawablah Pak Zul. Pak Zul nih pula. Kak Janah lah. Ikut sama Kak Meki, Janah. Kira-kira Kak Janah mengapa gitu, Kak ya? Mengapa dan apa? Refleksi itu penting bagi kita sebagai seorang guru gitu, Kak. Oke, saya coba ya. Oke, Kak, ditunggu. Menurut saya refleksi sebagai guru olahraga itu penting. Pertama itu minat dan percaya diri kita. Kalau sudah ada minat, otomatis kita punya kepercayaan diri dalam mengajar kah, dalam bentuk praktek ataukah materi. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih. Kalau menurut Kak Renawati mau kasih tambahan, Kak? Belum bisa masuk lagi tuh, Kak. Belum bisa masuk, iya. Masih mikir-mikir. Oke. Kalau Kak Zul? Saya nengok senyuman Kak Zul nih udah gimana gitu ya. Iya, udah senang aja gitu. Terlalu manis kau tuh. Karena udah on cam gitu kan. Jadi terlihat gitu. Mengenal refleksi gitu kakak-kakak. Di setiap seluruh aktivitas pembelajaran yang kita lakukan, kalau misalnya refleksi dalam pembelajaran, itu kan ada refleksi untuk peserta didik ya kakak ya, ada untuk kita. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, tentu kita bercermin ya kakak-kakak, bercermin tentang aktivitas yang sudah kita lakukan gitu. Kira-kira apakah aktivitas tujuan yang sudah kita buat, apakah sudah tercapai? Nah, disinilah kita Kak melakukan refleksi untuk diri kita. Makanya seberapa pentingkah refleksi kalau saya pribadi ya Kak, kalau saya pribadi sangat penting gitu Kak. Contoh, seandainya saya ingin melakukan pembelajaran yang ini, kira-kira tidak sesuai dengan harapan saya gitu kan Kak. Tentu saya bercermin gitu Kak. Kira-kira dalam aktivitas ini kenapa ya anak peserta didik saya seperti ini? Kenapa kok kurang di sini? Salahnya saya itu menyampaikannya seperti apa gitu. Salah saya itu di mana gitu, bukan kurangnya saya itu di mana. Kenapa peserta didik saya kok kurang dalam melakukan proses gerak? Contoh lempar tangkap bola gitu. Kok lebih banyak anak-anak lebih suka duduknya di bawah pohon daripada ikut dia dalam pembelajaran saya. Jadi saya pribadi refleksi ini sangat penting bagi saya untuk kemajuan pembelajaran ke depannya. Jadi bercermin kita dari hari ini. Makanya Kak, saya selalu menulis tuh refleksi-refleksi yang setiap hari saya menulis refleksi. Gimana kekurangan saya, gimana saya bercermin dari kegiatan ini, kegiatan hari ini. Bagaimana memperbaikinya untuk ke depan, begitu. Kalau menurut saya seperti itu kakak. Dan Antuk si Ocu. menurut Kak Jana tadi juga masuk ya Kak.
Nah, disinilah kita berdiskusi bersama Kakak-kakak. Makanya apalagi sekarang kan Kak, kita ada penilaian kinerja itu ya Kak ya? Ya kan dari kepala sekolah gitu, kepala sekolah observasi ke kelas, melihat bagaimana kita proses kita dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta didik gitu Kak. Jadi dari situ kan kita bisa merefleksikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya Kak Zul Pani, sudah Ya Kak. observasi? Kak Zul sudah observasi Kak? Atau belum? Udah. Wih, mantap ya. Saya belum Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke. Iya. Nah, kita belajar dari hari kemarin. Hiduplah untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Nah, ini kata si Albert nih. Jadi kata si Albert itu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu dia. Inilah kita Kak, sama-sama kita diskusi untuk tujuan pembelajaran PJOK kita ini Kak. Oke, kita next. Ini ya, mengapa refleksi, mengenal refleksi mengapa dan apa. Itu dia Kak. Mengapa dan apa, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, hari ini saya ingin mendengar kakak-kakak. Hari ini kakak-kakak kan sudah masuk mengajar tuh di kelasnya masing-masing. Ya sudah kan Kak? Tadi mengajar kan Kak? Oh, tadi tidak. Tidak Kak? Enggak. Ya. Kakak-kakak yang lain, Kak Yeni gimana? Kak Adi? Apakah tadi kakak ngajar Kak? Ngajar Zul? Kak. Iya, Kak Ngajar. Zul. Kak Ngajar. Yeni ya. Ngajar Kak Zul tadi Iya, tadi Kak Zul mengajar. Mengapa penting bagi untuk kakak untuk melakukan refleksi? Ayo Kak, coba saya ingin mendengar suara kakak tentang refleksi pembelajaran yang sudah kakak lakukan hari ini. Misalnya kan kakak kan sudah melakukan praktek di lapangan tuh. Nah, kira-kira bagaimana refleksinya untuk harapan kakak ke depan? Kalau hari ini tadi nggak ada refleksi Kak, soalnya sekalian sambil Zoom tadi Kak. Oke. Jujur Kak ya? Ya. Oke. Kalau Kak Yeni. Nah, ini saya mendengar suara Kak Yeni. Halo Kak Yeni. Halo. Iya, Kak Yeni. Menurut kakak, apa yang bisa kakak lakukan dari refleksi hari ini? Tapi sama-sama ikut Zoom tadi. Oh, sama-sama ikut Zoom ya. Ya, Jadi memang nggak masuk ya Kak? Oh, kalau saya tuh nggak bisa. Saya pribadi Kak udah itu tuh sama sekolah tuh Kak. Disuruhnya pandai-pandai. Nah, kelas jangan pernah tinggal. Aduh, agak ya Kak ya. Tadi anak-anak disuruh main aja Kak. Oke, bukan hari ini. Berarti hari sebelumnya Kak Zul. Hari sebelumnya Kak Zul, saya tanya Kak Zul. Rasakan. Sebelum Kak Zul. Aduh. Kak Rena. Ayo Kak Rena. Pak Adi mana Pak Adi? Pak Adi lelang. Kak Adi mandi kayaknya nih. Iya Kak Adi. Iya kakak-kakak, pokoknya. Iya Kak Adi, saya ingin dengar suara Kak Adi dong. Izin sholat. Tidur Bu. Oh izin sholat Kak Adi, iya Kak Adi lanjut. Iya, kita kayaknya selesainya jam 4:30 lewat ya Kak ya. Jam 5 kurang. Oke, kita lanjut aja Kak. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Tadi yang sudah
saya coba saya utarakan ya Kak ya, menurut saya gitu Kak. Mengapa penting itu refleksi, ya kita berkaca gitu Kak, bercermin dari aktivitas yang sudah kita lakukan hari ini untuk mencapai harapan di hari esok. Apabila misalnya anak-anak kita kurang bergerak di hari ini, entah dari kita menonton, entah dari kitanya memaksakan untuk anak menguasai suatu gerakan, suatu teknik yang membuat mereka menjadi momok, bosan gitu ya Kak ya. Bosan kali ibu nih, ya itu aja dipaksanya, jadi saya nggak bisa gitu kan, paksanya juga. Seperti itu ya Kak. Baik, saya duduk lagi. Begitulah mungkin Kak pikiran anak-anak kita. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Makanya Kak, refleksi itu pribadi saya sangat penting sekali. Kalau dapat saya setiap hari saya merefleksikan diri saya nih Kak. Duduk saat ibarat kata saya kata Kak, apa tadi yang pancing tadi Kak? Kak Yogi ya? Yang katanya mancing tadi, yang menghilangkan stres. Ya, Ya, Kak Yogi. Freddy Yogi. Seperti Kak Yogi, sambil mancing ya Kak, bisa kita merefleksikan diri kita tuh Kak. Sambil mancing, sambil nunggu umpan, bisa kita merefleksikan diri kita. Kenapa tadi ya anak-anak saya kok banyak tidak mendengarkan saya? Apakah salah penyampaian materi saya? Apakah terlalu bosan untuk anak-anak? Nah, itu kan bisa kan Kak Yogi sambil mancing? Bisa Bu, tapi tak terpikir Bu. Dunia pun terlupa. Itu parah. Menyala Kak Yogi. Oke, kita lanjut ya Kak. Kak terpikir. Izin sholat asar dulu ya Kak. Oke, Jana. Oke. Mana suara Yan? Apa? Belum, kakak, saya terlempar nih jaringan yang emang nggak bagus di sini, tidak mendukung. Itulah. Oke, kita lanjutkan lagi ya Kak. Siap. Oke, kita lanjut lagi.
Ini Kak, tindakan seorang guru, tindakan rutin. Ada mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, refleksi perbaikannya ada di sini tindakan refleksi, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain-lain. Ini kira-kira apa nih Kak maksudnya nih? Ini tindakan rutin. Biasanya kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Kalau tindakan reflektif dari tindakan rutin tadi, ini ya Kak, kita melakukan refleksi perbaikan. Nah, tindakan reflektif dengan perbaikan tadi, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, dan memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ini maksudnya gimana ya Kak ya? Bisa kakak-kakak, kalau enggak open mic, kalau enggak tulis saja di kolom chat Kak. Ini maksudnya gimana Kak? Contohnya mengabsen dengan cara yang berbeda gitu Kak. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini maksudnya apa nih? Dan lain-lain. Kira-kira ada contohnya nih Kak, maksudnya Kak? Atau dari pengalaman Kakak gitu, mengabsen dengan cara yang berbeda, atau menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ini mungkin menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu ini dengan memakai ini ya Kak ya, kayak Fokus mungkin enggak? Ya betul Kak Rena. Kayak memakai laptop gitu, memakai media sumber belajar yang ada. Ini mungkin nih seperti ini. Kalau meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ini bagaimana gini Kak? Siapa tahu Kakak ada pengalaman gitu? Meminta murid berbaris. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, atau mungkin biasanya berbaris 2 baris gitu ya Kak, 3 baris, 4 baris gitu biasanya kita minta. Nah, kita coba mungkin buat bulat aja anak-anak. Yang 4 baris, 3 baris, 5 baris itu sudah biasa gitu. Sekarang kita minta anak itu membuat lingkaran. Itu kalau menurut itu gambaran dari saya Kakak. Atau ada gambaran dari kakak-kakak lain? Kak Rena gimana Kak Rena? Kita bungkus? Bungkus. Oke, bungkus. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Oh, ini memang apa kali ya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Bahasa kampung lah gitu. Bahasa itu ya Kak ya, di mana berpijak di situ langit dijunjung. Iya. Iya. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, mungkin terjadi itu Kak. Kalimat instruksi biasanya kita minta pembagian kelompok berdasarkan absen. Contoh, nah ini kita pembagian kelompok belajar kita menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya aplikasi Wordwall gitu ya Kak. Itu mungkin kalau menurut saya Kak. Oke, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Ini ada karakteristik praktik mengajar reflektif.
Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Ini ada yang tahu Kak welas asih Kak? Apa itu maksudnya welas asih ya Kak? Terus yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi di sini Kak, ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, dituntut kita fokus pada tujuan dan konsekuensi kita. Terus, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali, menggunakan bukti dan data, melakukan penilaian terhadap kesuksesan. Berarti bukti dan data ini seperti apa ya kakaknya? Seperti asesmen ya? Kalau bukti dan data ini Kak? Seperti asesmen ya Kak? Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian. Mari kita lihat lagi Kak. Di sini tugasnya analisa cerita. Ini analisa cerita. Nih silakan Kak dibaca dulu Kak analisa ceritanya. Terlihat Kak? Terlihat. Lihat. Oke, dibaca dulu ya Kak. Analisa ceritanya ini maksudnya mintanya apa nih? Oke, silakan disimak dulu Kak. Baca Pak Zulfani. Kak, ini lagi dibaca, Kak. Biar kami dengar. Coba Julpani. Atau nggak Buat baca. Ansarul. Atau nggak baca. Buat Mau tidur An. deh. Kamu numpang tidur sama anak apa lagi? Alasan do. Ada ayahnya do. Nanda ya lah pokoknya kojo. Oh, apa hujan-hujan kok, Kak? Patut ditanya lu. Mengambil ojol luang. Udah Kak kira nih gimana nih Kak alur ceritanya nih, analisis cerita sama Pak Raga nih. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat
untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Jadi murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Ini panjang kali ya kakak-kakak ya? Panjang. Ini kalau kita sebagai orang lapangan ini susah kali nih mencernanya seperti ini nih. Bagus kita memang olahraga lagi langsung ke lapangan pada mencerna yang seperti ini. Jadi Kak mana Kak Yeni? Kira-kira Kak Yeni? Apa maksudnya nih? Maksud dari alur cerita Pak Raga ini. Kak Adi, kakak ketua kelas. Gimana Kak Adi? Kak Jana? Bagaimana mereka ini di sini saling berperan ya Kak ya sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Kira-kira maksud dari alur cerita ini apa ya kakak-kakak? Apa ya nih? Ayo Kak, kira-kira apa ya Kak? Kak Jana? Kak Ana Jana nih pandai nih menganalisa nih. Kak Zulpani. Iya Kak. Nah ya, kira-kira apa nih permasalahannya nih Kak? Apa nih ya? Kalau menurut kakak, iya nggak apa-apa Kak. Kita di sini sama-sama diskusi Kak. Saya juga nggak tahu nih maksudnya apa nih Kak. Tadi. Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola katanya. Menjelaskan tentang keamanan. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan seperti ini nggak kira-kira Kak? Anak saling bertukar peran katanya di sini kan, murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Iya. Kita ke mana ini? Entah ke asesmen, entah ke mana. Ada yang bisa bantu? Di sini
Pak Raga adalah guru juga yang atletis. Kayaknya di sini mereka nanti ada bertukar peran ya Kak ya. Iya. Jadi saudara pasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Di sini nih saya kalau menganalisa dari alur cerita Pak Raga ini, panjang banget kalau Pak Raga ini sebenarnya. Di pelajaran ini mereka kayaknya bertukar peran, di mana nanti peserta didik itu berperan sebagai pelatih dan atlet. Jadi ini kayaknya semua peserta didik terlibat nih ya Kak. Mereka jadi pelatih, mereka jadi atlet, mereka bergantian peran katanya di sini. Nah, disinilah mereka melakukan observasi bagaimana teman-temannya melakukan mempraktikkan menembak bola. Jadi ini nih lebih jatuhnya ke pembelajaran SMA ya Kak ya. Siapa di sini Kak guru SMA Kak? Guru olahraga SMA ada Kak? SMA kayaknya nggak ada tuh Kak. Nggak ada ya Kak ya? Nggak ada, SMP tuh Kak. Yang ada Pak Adi sama. Oh, kalau Kak Julpani ngajarnya di mana Kak? Di SD Kak. Oh di SD. Kak Rena? SMP. SMP Kak Yeni? Di SD juga tuh Kak. Oh di SD juga. Sekarang SMP tuh yang di SD tuh, yang SMP Pak Adi, Bu Rena sama Pak Ridwan tadi Kak. Oh itu SMP ya? Pak Ridwan ke mananya cu? Artinya wasit. Oh, itu ngapu 2 orang di situ. Nah itu kan. Jadi kalau saya lihat di sini Kak, berarti semua peserta didik itu dia melakukan observasi. Iya. Mana mungkin di sini nih mereka juga langsung melakukan penilaian atau asesmen antar teman ya Kak ya? Iya. Makanya yang satu jadi pelatih, yang satu jadi atlet. Di mana nanti si A menjadi pelatih, dia melihat nih si B bagaimana lemparannya, bagaimana dia kan bolanya ke ring yang sudah ditentukan sama Pak Raga tadi. Nah, mereka melakukan ini secara bergantian. Nah, maka ini tujuan dari pembelajarannya, model yang digunakannya ini belum dapat nih. Belum dapat, kalau saya pribadi ya Kak, belum dapat saya temukan apa kegunaannya gitu Kak. Cuman kalau misalnya dilihat dari segi asesmen, mungkin mereka melakukan penilaian antar teman mungkin. Pernah Kak dilakukan itu Kak, penilaian antar teman Kak? Belum Kak, belum. Oke Kak Jana, silakan Kak Jana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari cerita Pak Raga ini, kami waktu kuliah ada pernah melakukan seperti ini nih Bu. Ini mestinya bukan untuk SD SMP, kurang inilah kayaknya. Iya Kak, jadi Kak ini cocoknya kemana gitu Kak? Ke mahasiswa gitu Kak? Iya mahasiswa, dulu pernah lakukan ini kan ada observasinya sekaligus. Kita tahu di mana titik kelemahan kita dalam tim, itu tujuannya itu. Gimana kita memperkuat kalau powernya seperti apa, hitungannya dari tanda X itu berapa kekuatan yang harus kita lakukan untuk syuting kering itu gitu. Oke. Terima kasih Kak Jana. Mungkin yang dibilang Kak Jana juga ada benar juga ya Kak. Karena di sini kalau kita masukkan ke kita sebagai guru SD atau guru SMP ini kira-kira belum 100% terjalankan ini. Belum 100% terpenuhi nih kegiatan aktivitas yang ini nih. Ya kalau di buku materi SD Kak, kalau basket itu dia cuma lemparan, kemudian dribble, belum ada nyampe permainan. Ini udah permainan sama teknik kayaknya ini Kak. Iya, kalau udah teknik itu biasanya udah apa ya Kak ya? Udah tingkat SMA mungkin ya Kak? Analisa, langsung kita analisa di mana kekurangan teman, nanti tim itu seperti apa. Kalau menunjuk lebih ke inti pertandingan ini Kak kalau kayak gini. Oke, di sini ya betul juga mungkin Kak Jana, karena di sini
ada di bagian paragraf ketiga. Pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut. Itu udah jatuhnya ke teknik ya Kak? Merendahkan Oh, kalau lutut. dia syuting ke ring itu kan memang harus ada apa, Kak? Ada tolakan dari lutut, kalau enggak kuat dia. Enggak harus dari tangan aja, enggak dari ankle aja. Harus Oke. tolakan dari kaki juga. Itu makanya itu cara merendahkan lutut. Dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Kalau kira-kira ini kita lakukan di SD, kira-kira berjalan nggak nih Kak? Kak, Kayaknya enggak lah, Kak. Kak, Zulfani silakan Kak, gimana Kak? kalau menurut saya bisa Kak. Soalnya ini kan yang di sini kan yang diapakan bukan bolanya masuk, cuman tekniknya benar. Jadi kalau menurut saya bisa dilakukan untuk di tingkat SD Kak. Oh gitu ya. Nah, di sini kan di apa nih setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak, bukan harus memasukkan Kak. Jadi kan yang di sini kan apanya udah diajarkan tadi cara memasukkan bola. Yang pertama itu merendahkan lutut, habis itu melenturkan jari dan telapak tangan, dan dorongan dari lengan itu bisa dipraktekkan untuk teknik dasar di tingkat SD Kak. Kalau untuk memasukkan bolanya mungkin belum Kak, soalnya bolanya kan kalau ringnya kan standarnya kan agak tinggi tuh. Jadi kalau untuk anak SD agak sulit untuk memasukkan. Kalau untuk tekniknya udah bisa Kak. Oke, terima kasih Kak Zul. Cuman ini kalau menurut saya pada awalan, kalau saya juga ngajar di SD ya Kak. Ya. Kalau saya praktekkan ini kepada peserta didik saya, mungkin kalau saya membayangkan ya Kak, ini di sekolah saya. Ya. Kalau ini saya praktekkan di peserta didik saya, ini mungkin tujuannya saya ini belum tercapai ini Kak. Karena ini cocoknya memang seperti Kak Janah bilang tadi, kalau di SD nih agak susah nih. Mereka pastinya nanti lebih ke nggak percaya diri gitu Kak. Kalau menurut saya, nanti ini belum saya coba lagi ke peserta didik saya. Kalau misalnya ada, di sini kan masalahnya mereka menekankan pada teknik lemparan kan Kak? Ya, Iya. Teknik lemparan kan? Coba lihat di paragraf kedua itu ada kata-kata di sini murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Artinya dia kan udah mendalami itu. Enggak, Berarti anak-anak itu udah menguasai kan Pelatih dan Kak? atlet, iya. enggak. Artinya menguasai. Kemudian di mana mereka akan berperan secara bergantian. Satu menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi. Nah, itulah tadi yang saya jumpai waktu kami ada mata kuliah gitu. Kalau di waktu SMA pun tak ada. Kalau di SD palingan bisa dibuat kalau materi basket itu palingan syuting, dribble, passing gitu. Tak fast break. Kalau menurut saya Kak Jana, ini kan tadi Ya. makanya di sini berpasangan. Tujuan Pak Raga ini supaya saling mengingatkan Kak. Jadi nanti saling mengingatkan, kalau ada kita yang ingat satu yang ingat, nanti mengingatkan satu lagi. Nanti kalau bergantian yang salah mengingatkan yang benar gitu maksudnya Kak. Jadi dengan cara begitu semuanya nanti kalau udah pergantian itu kan udah tahu kesalahannya dari mana. Jadi nanti bisa dibenahi lagi kan cara bapaknya. Makanya berhasil Bapak Raga tadi kan dan teknik lemparan ini tadi. Oh iya. Jadi saling mengingatkan. Iya. Ini kan Pak Raganya juga udah mempraktekkan ibarat caranya gimana, apanya gimana kan, bentuk cara lemparannya. Jadi nanti setelah dipraktekkan otomatis nggak mungkin nggak ada yang bisa kan. Dengan cara tadi itu secara bergantian otomatis nanti saling mengingatkan Kak. Kesalahan-kesalahan untuk memperbaikinya. Makanya berhasil jadinya. Yang saya segitu Kak. Oke, terima kasih Kak Zul sama Kak Jana. Cuman kalau kita bicara tentang teknik,
teknik itu berarti peserta didik harus bisa menguasai kan Kak? Iya, Kalau iya. kita bicara tentang teknik. Iya. Nah, kalau bicara tentang teknik, karena kita ini di bawah naungan pendidikan. Di sekolah itu kita ada 3 ya Kak, intrakurikuler, kokurikuler, sama ekstrakurikuler ya Kak ya? Iya. Kalau Nah, ekstranya kalau sekarang udah nggak ada lagi, Kak. oh nggak ada lagi ya Kak ekstrakurikuler Kak? Nggak ada, Kak. Nggak bisa lagi dimasukkan ke ekstrakurikuler. Itu nggak bisanya menurut Permendikbud atau nggak bisanya dari apanya dulu nih Kak? Memang aturan gitu, Kak. Kalau untuk ekstrakurikuler, kita harus punya lisensi dulu, Kak, lisensi pelatih. Nah, Oh itu gitu. iya. Nah, Itu inilah. misalnya. Gitu ya Kak ya. Ya. Oke, cuman itu memang udah aturannya Kak ya? Udah, Kak, udah aturan tuh, Kak. Makanya sekarang kalau di sekolah-sekolah dasar nggak ada ekstrakurikuler lagi kan. Jadi anak-anak kita ini memang kita antar ke klub-klub gitu berarti ya Kak ya? Bisa dari sekolah, Bu, cuman kita harus mencari yang ada lisensinya. Terpaksa kita cari dari luar, Kak. Oh gitu ya. Ya. Saya baru tahu nih Kak Zul ya. Ya. Karena saya juga saya memang ngajar, saya juga ngajar eskul, cuman nggak ada sih aturannya seperti itu gitu kan. Di sekolah kalau lisensi ya bukannya membanggakan diri ya Kak, lisensi saya punya lisensi. Iya, iya. Kebetulan juga saya wasit renang ya Kak. Jadi makanya saya nggak apa di sini gitu Kak, nggak tahu kalau di sini memang membutuhkan itu. Cuman setahu saya di kurikulum itu kan ada 3 tuh, ada intra, ada ko, ada ekstra. Nah, kalau misalnya ada teknik ini, setahu saya udah namanya belajar teknik, ini nih anak-anak lebih ke olahraga prestasi nggak Kak? Iya, iya, untuk prestasi itu, Kak. Untuk olahraga prestasi, makanya mungkin bisa dikembangkannya di ekstra. Kalau dia misalnya di intra, anak itu hanya belajar proses gerak gitu Kak, nggak teknik. Kalau menurut saya gitu Kak. Karena di lapangan yang saya tahu, yang saya lihat, contohnya pada permainan bola voli ya Kak, permainan bola voli. Anak itu kalau udah nengok bola, udah mendengar kata passing bawah, mereka tuh udah nggak mau Kak. Kalau anak-anak saya, udah takut dia, udah nggak mau. Makanya saya anak itu coba memvoli dulu Kak, melambung-lambungkan bola, merasa-rasakan bola, melambung-lambungkan bola. Karena di sini saya juga nggak nuntut anak-anak untuk teknik. Kalau misal memang anak itu berbakat, kita arahkan dia ke ekstra. Cuman di sini nggak tahu ya, ini Pak Ragani ini nggak tahu nih studi kasusnya apa ini Kak. Saya juga nggak paham nih. Maksudnya bagaimana? Itulah mungkin kita gunanya diskusi bersama ya Kak, berkolaborasi. Bagaimana proses pembelajaran anak itu dapat gitu Kak. Mereka belajar melalui gerak, bergerak yang membelajarkannya gitu Kak. Jadi kalau yang namanya teknik ini, teknik lah namanya. Ini lebih jatuhnya ke ke ekstra atau kita antar anak-anak kita ini ke klub-klub. Mungkin dia punya bakat di karate gitu ya Kak, kita antar dia ke klub di karate. Mungkin dia punya bakat di sepatu roda, kita antar dia di sepatu roda. Mungkin lebih ke situ. Karena kalau kita bawa ini nih ke dalam intra kita, jam mengajar kita, karena anak ini kan berproses ya Kak, kita masih di bawah naungan pendidikan ya Kak ya, sama dengan mata pelajaran yang lain gitu Kak. Kita di bawah naungan pendidikan, Bu kita ini bukan pelatih gitu. Kita ini hanya bagaimana anak ini sadar akan proses geraknya. Oke Kak, kita tinggalkan aja dulu ya Kak ya, mudah-mudahan ini nggak ada kasus-kasus ini kita jumpa lagi gitu Kak. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Di sini, ini dia Kak, bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Pak Raga oh ini ada nanti Kak, Kakak isi di LMS ya Kak. Pertanyaan ini ada di LMS, berarti nanti Kakak isi di LMS ya Kak. Pendapat Kakak tadi.
pendapat Kak Zul, pendapat Kak Jana, itu boleh Kak. Nanti dibuka-buka LMS-nya. Oke, kita nih udah terima kasih mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Oke, udah terima kasih aja dia nih Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, udah terima kasih aja. Berarti ini tugas di LMS ya Kak? Ini sebagian kalau sudah ngikut diskusi nih, udah tahu aja nih jawabannya nih. Pada akhir sesi kali ini bagaimana itu refleksi, bagaimana itu mengasosiasikan refleksi dengan profesi kita sebagai guru. Udah termasuk aja dia nih ke terima kasih. Bagaimana Kakak, ada pertanyaan dari sini? Dari materi yang sudah disampaikan, adakah yang mau ditanyakan? Kak Zul, udah menanyakan Kak Zul. Ya Kak. Ini udah terima kasih aja dia Kak. Terima kasih, berarti selesai ya Kak ya. Tanya lah Jul. Materi kita hari ini. Terima kasih. Bagaimana Kakak? Cocok atau gimana? Langsung latih nih. Cocok Rena. Oke, bungkus. Bungkus. Kamu kalau latihan tuh nyangkunya tak cocok dong. Apa Kak Rena? Kalau latihan tak cocok dong. Tugas banyak. Semangat Kak Ren. Di sini ada yang ikut PPG Kak? Iya, ini masih dalam PPG. Oh, dalam PPG ya. Yang kakak yang lain? Belum Cuma Kak kepanggil. Rena aja ya? Belum kepanggil Kak. Ya, belum apa tuh Kak? Belum saatnya mungkin. Mungkin Kakak belajarnya dari sini dulu Kak. Karena materi-materi PPG itu nanti bakalan ada kita bahas di sini. Dari pembelajaran menurut understanding by design. By design. Apa persamaannya dengan blackboard design. Nanti ada Kak dibahas, tapi belum sekarang kayaknya. Ini masih refleksi kita Kak. Refleksi juga. Sarjana ikut sarjana, baru seminggu sarjana. Bapak cakap nak ikut PPG. Oh, nanti saya terpanggil tuh Kak, mungkin di tahap politing selanjutnya tuh. Amin, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita sejahtera ya Kak ya, guru PJOK ya Kak. Amin. Iya. Oke. Berarti udah selesai nih Kak, boleh buka kameranya Kak, kita foto bersama dulu. Iya, untuk kenangan Kak. Abang cari jebab dulu. Cari lagi dulu Kak. Kakak yang lain boleh. Ketua lah tidur Jul. Ketua lah tidur. Halo Ketua, Kak Adi. Halo. Iya, bisa buka kameranya Kak, kita foto bersama dulu ya Kak. Ada sejam sholatnya. Tidur. Pandeng-pandeng tugasnya. Iya. Pandeng dengar tugas tuh. Semangat dong Kak. Ini selagi kita masih bisa menggunakan AI, alhamdulillah insyaallah tertolong tuh Kak kita guru-guru nih. Tapi ada di apa kan ya AI itu. Iya. Pakai apa ini? Tapi bisa digunakan kok Kak. Rata-rata itu yang ikut pembatik sekarang itu Gemini AI itu kayaknya digalakkan Kak daripada ChatGPT. Yang ikut pembatik ya Kak ya. Iya. Oke Kakak, udah ini cuman tapi kita aja nih kan kerja, ada anggota yang kerja kan. Oh. Semangat Pak nih kerjakan punya ketua. Iya. Semangat kakak-kakak, ini untuk kita juga nantinya, untuk peserta didik kita juga nantinya Kak. Iya. Semangat. Kita masuknya setiap hari Kak.
Enggak Kak, kita lah ketemu lagi di tatap maya. Kita kan ada sinkronus sama asinkronus tuh Kak. Kalau dia sinkronus, Malah pakai jebab lah Jana. kalau dia asinkronus tuh berarti tatap maya tuh Kak. Kalau sinkronus berarti ada tugas-tugas modul nanti dikerjakan. Nanti saya kirim kalendernya Kak. Iya, mana orang foto-foto ya ni, mana poya ya ni. Ya Kak Jana, ada apa Kak Jana? Kamu dapat pelatihan. Tuh. Semangat Kak Rena, walaupun lagi nanti dipermudahkan tuh Kak APPG-nya. Amin. Oh, iya. Mudah-mudahan lulus ya Kak. Lulus jangan lupa sama yang ada di dalam Kak, tetangga-tetangga yang ada di sini. Kita makan sama-sama. Iya, oke, itu yang perlu Kak. Gaji Oke, masing-masing. Gaji masing-masing. Kita ketemunya tatap maya lagi itu di hari Rabu Kak. Kita ketemu di hari Rabu modul 1.1. Terus besok Selasa Jadwal kayaknya manen. Kakak ada tugas tuh Kak di LMS Kak. Semangat dong Kak. Apa Jana? Jadwal manen Rabu sore. Jadwal manen balik. Banyak Kak ya dipanen ya Kak. Halo Kak. Ada usul loh. Apa tuh Kak? Boleh Kak? Boleh nggak kita zoomnya di bawah jam 12 gitu? Biar di rumah kan dapat istirahat pula sedikit. Gitu. Boleh Kak, boleh. Saya Karena sangat kan kami punya anak bayi Kak. sama Kak. Saya juga punya anak kecil Kak. Dari tadi dia mondar-mandir aja Kak. Kalau saya setuju sih jam segitu kan? karena masih di sekolah kan? Iya masih di sekolah dia. Iya Kak Jana, saya setuju. Pada saya bawa ke rumah tadi mondar-mandir. Jangan dibawa ke rumah lagi Zoom nih. Iya boleh Kak, boleh. Kita mulai nanti habis sholat zuhur gimana Kak? Biar sholat dulu kan? Oh, masih di sekolah itu. Iya Kak Jana. Jam 10. Iya Kak Jana mintanya habis jam 10. Anjas kan cepat habisnya. jam 10. Iya. Iya jam 10. Itu. Kami pulang jam 12. Oke, pulang jam 12. Jadi maunya jam 10. Jam 10 atau di bawah jam 10 nggak apa-apa. Oke, jadi masih jam itu tuh, jam dinas enggak? Nanti Ya, nggak kita apa-apa. tegur pula kita. Nggak apa-apa Kak. Jadi kakak-kakak yang lain gimana? Kakak-kakak yang lain? 10:30 Kak. Jam 10. Padi mah parah, kami jam 2 boleh balik padi. Oke, nanti kita Kami pulang tadi jam 12.10. Itu SMP tuh. Bentar ya Kak, saya matiin dulu Jam recordingnya. 14.10.